Melakukan ya sama istri juga insyaallah Bang itu. Minta bantu doa lah. Ya, sama-sama. Amin. Ya, kita gini ya, kita manusia hidup itu bukan harus lagi mungkin, wajib tolong menolong. Gitu. Kalau menolong dalam hal apa saja. Karena apa? Karena manusia hidup tanpa bantuan orang lain tidak akan bisa hidup. Contoh aja, emang burung batang kita bisa terbang sendiri? Kan pasti digotong orang. Nah, di situ. Jadi harus tolong menolong. Yang nggak mampu, nggak ada uang, ya kita kasih, kita bantu. Tapi kebanyakan ada uang bilang ada uang. Jadi sedih, terus susah tuh. Orang bingung tuh ya. Nah akhirnya gini, nah ini hati-hati man. Iya. Gini man, hati-hati. Ada, saya nggak bisa ini, saya nggak ada duit. Bang Haji saya begini, Bang Haji gini. Jangan bohong, abang bilang. Jangan bohong. Kalau kamu ngomong begitu terus, nanti akhirnya Allah marah. Satu, tidak bersyukur kepada aku, kata Allah. Kedua, kamu sudah suuzon kepada aku, kata Allah. Ketiga, kamu sudah menjelekkan aku, kata Allah. Itu bahayanya. Bersyukurnya enggak. Mending bilang, bukan nggak ada duit, ada uang. Cuma ini buat yang lain. Mohon maaf, saya nggak bisa ngasih pinjem. Ya paling ngasih pinjem 50.000 aja ya, nggak 300.000 seandainya. Bukan nggak ada. Kalau bilang nggak ada, kita berarti nggak bersyukur sama. Makanya dia suzon kepada Allah, Allah kasih tuh jadi susah. Allah kasih jadi nggak punya duit dulu. Kata Allah, ngapain gue sih? Biarin gue uji lagi lu. Lu ngejelekin gue sama orang-orang. Nggak ada duit. Kemarin gue kasih duit lu 1 juta. Kemarin gue kasih duit 500.000. Kemarin gue kasih duit lu 100.000. Hati-hati dia. Karena ucapan ini man bisa membuat kita sirik kecil kepada Allah. Kalau kecil, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Sirik kita jadi besar kepada Allah. Sirik itu nerakanya paling bawah man. Pelacur sama kiai paling bawah. Keraknya neraka. Kiai yang ulama yang hanya bisa bicara, yang hanya bisa ngomong tapi tidak bisa mengamalkan, itu nerakanya sama pelacur nanti di bawah. Alhamdulillah semua. Dulu abang ceramah setahun doang. Kesananya abang takut. Karena dulu punya guru, punya pesantren, ngobatin orang juga, ini juga. Akhirnya ceramah juga, dimimpin masuk neraka man. Meriang masuk neraka. Bah, kenapa Bapak mau itu sampai kasih air, minum, minum. Kenapa, Bah? Abah besok nggak mau ceramah lagi dah. Kenapa? Abah masuk neraka. Mendingan Abah ngajarin ngaji aja deh, mengobatin orang udah selesai. Pesantren gede Sukabumi. Almarhum. Meninggal 121 tahun. Nggak perlu saya sebutin namanya. Ya banyaklah pelajaran-pelajaran hikmah, pelajaran nasihat-nasihat dalam syariat, tarekat, hakikat marifatullah, tasawufnya juga ada istilah ini. Disitulah makanya ya intinya abang ngomong begini bukan merasa diri abang hebat, sombong, takabur, enggak. Naudzubillah summa naudzubillah enggak. Oh, berapa masuk di YouTube? Saya ada yang nanya, ya udah, besok tuh TV One semua jangan ada ceramah. Ngapain ada ceramah di TV? Ceramah di YouTube jangan ada udah. Betul enggak? Apa bang salah? Tidak. Salah dan tidaknya nanti abang dengan Allah. Karena yang punya surga dan neraka Allah. Orang mau dengerin syukur, alhamdulillah nggak dengerin kebangetan. Mau nanya lagi? Nanya. Tadi kan Bang Haji bilang Apa yang kenceng? Ya? Kencang nih. mimpi dari Bang Haji ceramah katanya. Terus mimpi
mimpinya masuk neraka ya. Guru. Dulu iya. Guru. Kenapa kok Bang Haji langsung bilang takut ya Iya. mau ceramah lagi? Memang Bang Haji tahu itu artinya, Tahu. arti dari itu. Tahu. Itu apa? Yang tadi abang bilang tadi, bisa mengajarkan orang ceramah, bisa mengajarkan orang baik, tapi tidak bisa mengamalkan untuk dirinya dan keluarganya. Iya. Contoh gini, kamu kalau bersedekah harus yang baik-baik kepada orang miskin, harus yang baju yang bagus-bagus kasih, jangan baju bekas, kalau bisa baju bagus yang bagus-bagus. Nah, tapi buat keluarga sendiri, dirinya sendiri gak bisa tuh mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin dan lain-lain. Seandainya ada yang seperti itu, itu yang nggak boleh, gitu loh, ya kan? Jadi tidak bisa mengamalkan untuk dirinya. Iya. Ada nggak ulama kiai, bapaknya kiai, ulama anaknya preman? Ada nggak? Banyak. Hah? Ada. Banyak. Banyak. Almarhum guru saya juga ada. Bapaknya lagi ngajar ngaji, anaknya mah lagi nungging di pinggir, lagi nyungsep, lagi mabok. Coberan. Ada. Ada. Nah, kenapa tidak bisa mengamalkan kepada untuk keluarganya? Tapi ada lagi, astagfirullah, itu ujian buat orang tuanya sebetulnya. Untuk guru saya itu ujian. Kata satu guru lagi, biar itu ujian. Insya Allah nanti bapak yang meninggal dia akan sadar dan tobat. Gitu. Jadi ada pengertiannya. Sebetulnya. Gitu. Jadi jangan heran gitu. Adalah banyak cobaan ujian-ujiannya. Jadi kita rumah tangga itu ada ujian anak, ujian istri, ujian suami, ujian orang tua, ujian saudara, macam-macam. Kita harus sabar. Gitu. Makanya saya dihina di YouTube, diomongin, ya saya baru YouTuber baru, biarin aja. Cuman kadang-kadang sampai emosi juga sih, kepancing, astagfirullahaladzim. Udah saya. Bukan Bang Haji, saya. Teman. sempat Jadi, voice. jadi, Aduh, tapi jadi, udahlah. ya memang biarin, nggak apa-apa. Karena yang penting gini, yang penting bagi abang itu asal jangan di depan mata aja. Iya. Di depan Arman gitu ya, menghina itu, jangan. Kalau di depan mata, depan begini nunjuk begini, nah itu, Udah deh. udah kita fight aja deh. Lain cerita itu, Ah, Bang, itu ya. beda, lain cerita. Gitu. Tapi Kita udah sabar, kita udah ini masih diinjek juga, gajah aja diinjek sama semut aja, semutnya ngamuk, Iya. digigit, kalah gajah. Nah Bisa. disitulah, karena kesabaran manusia beda dengan kesabaran Rasulullah SAW. Beda jauh antara lain. Ilmunya Rasulullah selautan, ilmunya kita nggak ada seujung kukunya Rasulullah SAW. Nggak ada. Jadi biarlah, makanya kemarin abang topo gila, ya topo ngedan, ya, kemarin itu mau ngetes anti tembak sebenarnya. Ada pembeli di Menteng, lalu petunjuknya begitu. Sebenarnya udah melakukan tahun 2016 sebenarnya, Mang. Abang udah lakukan 2016. Kan Arman nanya waktu itu. Apa itu maksudnya? Kok topo ngedan dimasukin YouTube ini? Satu pelajaran. 1001 orang yang berani seperti itu masukin di YouTube dan masuk di melakukan itu. Dan itu sudah abang lakukan 2016. Subhanallah. Alhamdulillahnya gitu. Kemarin itu mau ngetes anti tembak. Abang begitu. Biar dihina dulu biar. Kok topo ngedan masukin? Banyak topo miskin, topo ngedan, topo. Lihat contoh seorang wali Allah. Waktu dia topo gila itu enggak topo. Datanglah satu ulama, ada di YouTube tuh, satu ulama naik mobil turun langsung cium tangan kepada orang gila itu. Kata muridnya, siapa ya guru itu? Kamu tahu itu siapa tadi? Itu tadi wali Allah. Kenapa guru nggak kasih tahu? Ya belum waktunya. Siapa itu? Itulah beliau Nabi Allah hidup. Mati betul. Pinggirannya pencet. Nah jadi sebenarnya udah abang lakukan 2016. Berarti 4 tahun lalu. Nah gitu. Nah kalau yang malam-malam itu ulang tahun abang. Iya, malam. Gitu. Petunjuknya begitu. Jadi memang
dasar dari ilmu topong edan itu memang kita memang harus dinye ya, harus Jadi ya, biar apa dapat sih itunya ya. maksudnya? Gitu loh. Kok begitu? Wali Allah dulu juga ada yang seperti itu, yang sampai Sunan Kalijaga, Sunan Kalijogo di pinggir kali. Itu ada yang, maksudnya gini, biar kita tuh belajar bagaimana kalau orang menghina kita, orang mentertawakan kita, bagaimana orang ini pada kita, agar kita bisa sabar. Nah, makanya abang bilang, abang ini sedang belajar sabar terus. Karena ilmu yang paling tinggi juga ilmu sabar. Sahabat Nabi bertanya pada ya Rasulullah, ilmu apa yang paling hebat selain perang Badar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sambil senyum Rasulullah menjawab, satu, perang melawan hawa nafsu dengan kesabaran. Jadi kalau netizen yang bertanya apa nggak paham ini, ya bisa WhatsApp, bisa nanya langsung ya. Boleh juga suuzon atau jelekin di YouTube, nggak masalah. Karena apa? Karena kalau makomnya belum nyampe, ilmunya belum nyampe, ngejelasinnya panjang. Masa mau di YouTube panjang banget tuh. Kayak baca koran jadi. Orang mau lihat YouTube, lihat koran. Iya benar. Nah, jadi ada Arman nih, saksinya abang ngomong seperti itu. Jadi ya seperti itu, bahwa ada pelajaran tingkatan-tingkatannya. Tingkatan maksudnya apa? Makomnya di mana? Arti makom itu tingkatan. Tingkatan maksudnya apa? Syariat, tarekat, hakikat, marifatullah. Baru tasawuf, baru lari ke sufi. Gitu. Jadi apa yang abang lakukan dulu banyak dosa dan sekarang abang tebus sekarang. Gitu. Jadi 4 tahun lalu kalau Arman kemari nih, ya abang lagi pakai topong edan begitu, pakai wig, pakai ikat merah, pakai daster, pegang tongkatnya ini tongkatnya. Lainnya begini pegang. Lainin pasien ya istilahnya begini aja gitu. Duduk sini kayak, ibu ada perlu apa? Gitu. Ibu ketakutan. Wah, mau datang ke ini salah orang nih, orang gila kata gini. Katanya Haji Ridwan Ustaz Ridwan pakainya begini, kok begitu ya? Gitu. Tapi malah nggak mau kabur, malah nggak mau pergi, malah yakin dan percaya. Karena belajar tahu matanya. Gitu. Jadi ibu hina saya, ibu ini saya. Enggak. Silakan. Tapi kalau ibu nggak ketawain saya ibu saya suruh pulang. Harus ketawain. Ketawa lu maafin ya, Ustaz, saya ketawa gitu. Oh, itu maksud saya. Emang gitu Muhammad ketawain mah takut kualat Bang ini. Iya, takut kualat ya kan. Gitu. Jadi ya insyaallah ya. Jadi saya juga jangankan orang lain, anak saya aja negor. Harusnya jangan di YouTube-in, Pak, orang nggak di YouTube-in gimana? Ya ini murid-murid udah pada main handphone aja, doain ya udah. Ya udah nggak apa-apa deh. Entah kalau ada yang nanya, alhamdulillah dijawab singkat padat, ya kan? Yang menghina juga, alhamdulillah. Jadi itulah artinya topong edan, topong miskin, topong nyepi dan lain-lain. Luas Pak nih. Luas. Alhamdulillah. Jadi selama ini semenjak ketemu beliau, Bang Haji, guru saya, orang tua saya, banyak yang kita dapat. Lebih bagus sih kalau ketemu emang. Lebih afdal silaturahmi. Karena kalau silaturahmi kan Bang, faedahnya banyak Bang. Ya, jadi gini, arti silaturahmi itu, ya, kita datang silaturahmi, itu ada hadisnya juga. Kita pas pulang silaturahmi itu, ya dosa abang ini dibawa sama tamu, ya, dosa dibawa sama tamu. Lalu tamu sudah di jalan, dosa abang dibuang oleh Allah, dosa tamu juga dibuang oleh Allah. Diampunkan dosa-dosa dan memperpanjang umur. Amin. Oh, begitu. Makanya tiap malam Jumat sampai tiap hari ada aja yang silaturahmi main kemari itu ada aja. Gitu. Amin. Ada yang ngasih duit, ada yang ngasih rokok, ada yang nggak ngasih apa-apaan. Ya alhamdulillah. Ada rezeki dari Allah di situ. Jadi jangan, kan ada yang bilang wah dukun abal-abal, dukun kaleng-kaleng katanya.
Ya kan, dukun ini matre ada konsul ya nggak masalah, orang belum tak kenal maka tak salah, orang belum pernah ketemu. Iya. Ketemu dulu datang sini, ya nggak? Iya. Gitu. Kalau abang usir baru abang dukun kaleng, dukun sombong, ya kan? Dukun jahat gitu kan. Oh dulu abang belajar semua. Ya ilmu hitamnya belajar, ilmu telunya belajar, ilmu hitam, ilmu hikmahnya belajar, semua belajar, semua. Dan dari kitab-kitab hikmahnya juga belajar semua. Ya sekarang ini tinggal mau nebus dosa deh gimana sama Allah gitu. Doakan Allah, Bang. Umur kan nggak tahu kapan kan gitu ya. Mudah-mudahan dihapus dan panjang umur. Amin, amin, amin. Rasa ada lagi pertanyaan? Cukup lah, Bang. Hah? Cukup ya? Insyaallah, Pak. Oh, udah keringetan Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Harus bermanfaat. Iya. Jangan pakai mudah-mudahan lagi. Iya, betul. Harus bermanfaat, Allah berikan. Pernah juga tuh dapat Gitu. dapat begitu tuh. Jangan mudah-mudahan. Jangan pakai mudah-mudahan. Iya. Yakin bahwa Allah Yakin. memberikan manfaat. Amin. Kenapa? Setiap yang Allah jadikan tidak ada yang tidak manfaat. Semua bermanfaat. Maaf. Contohnya kotoran aja jadi manfaat. Jadi pupuk. Betul. Apalagi yang lain. Amin. Itu aja. Oh ini kantong macan palsu ya, buatan manusia, bahan-bahannya punya siapa? Dari bahan-bahannya dari Allah. Ya mudah-mudahan ada manfaat. Ya, jadi pajangan jadi jangan jadi buat main kopro aja, jangan. Gitu ya kan, Iya, Bang. itu aja. Jadi syukuri nikmat apa yang sebelumnya. Kita tahu nggak nikmat yang Allah berikan dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, sampai kita tidur kembali, sampai kita menutup mata. Dia ada yang bisa menghitung nikmatnya Allah. Kenapa? Ya kan? Mau menghitung nikmatnya Allah? Contohnya, coba rambut hitung. Rambut kita coba hitung. Ada yang bisa ngitung rambut? Mau profesor dokter mana juga nggak ada yang bisa. Itulah nikmat Allah yang Allah berikan dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Subhanallah. Yang harus kita syukuri. Belum mata, belum hidung, napas, belum kuping, belum kaki, semua. Udah bersyukur belum sama Allah? Emang bersyukur sama Allah cuma cukup sholat 5 waktu doang? Enak aja. Cukup sholat 5 waktu? Nggak cukup. Nggak cukup. Tanda syukur kita kepada Allah. Ayo hitung. Sholat 5 waktu. 10 menit aja deh. 10 kali 5, berapa ya? 50 menit. Sehari 24 jam. 24 jam potong 50 menit. 23 jam 10 menit kemana kita? Kemana kita? Apa ingat Allah? Tanda syukur kita. Apa kita ingat? Ya ada kita ingat utang, ingat dagangan belum laku, ingat bini, ingat pacar, ingat dan lain-lain. Apa kita udah? Belum. Disitulah kita makanya harus mengingat kepada aku setiap detik, setiap nafasmu, setiap saat. Ingatlah aku, kata Allah. Maka aku akan ingat kepadamu. Kayak Bang Arman dulu pacaran sama bini, gimana? Oh, jauh, ya Allah, kangen ya video call. Kita mau video call sama Allah bagaimana? Iya. Betul, betul. Gitu. Dalam itu. Nah, kita cinta sama istri, Arman cinta sama bini, bohong, nggak percaya abang. Iya. Bini Arman cinta sama bohong, nggak percaya abang. Iya. Bohong. Mana bohongnya? Besok Arman meninggal, dikubur, mau ikut nggak bini? Iya. Nggak mau. Iya. But, jadi cinta tuh bullshit. Iya. Cinta tuh hanya kata hiasan, hanya kata kenangan, kata mutiara. Cinta hanya satu untuk Allah dan Rasulullah. Titik. Kepada manusia hanya kasih dan sayang. Tidak ada cinta. Makanya di dalam Mutasawuf kata Allah, barang siapa yang cinta kepada manusia melebihi cintanya kepada aku, maka orang itu syirik kepada aku, kata Allah. Awas, hati-hati. Kepada manusia hanya kasih dan sayang, hablum minan nas. Kepada anak, istri, dan aja. Jadi hak pakai Bang, bukan hak milik ya. Hak milik enak aja, emangnya tanah. Hak Iya, milik. gitu kan. Jadi Iya. cuman minjem Pinjam. sementara. Pinjaman. Coba ibu meninggal, mau aman masuk, kawin lagi kan. Ini kan anak banyak yang salah tuh Bang. Hah? Iya kan? Iya banyak yang salah kan. Mana? Salah Ngikut. sebenarnya. Enggak mau ngikut ngubur ya, lu berarti ikut kubur. Ah, Ngantar lu oh, ya. iya, ngantor, benar. Iya kan? Iya. Yang Betawi bilang, mana lu katanya, lu mau ngikut kubur ya. Bukan ngikut ngantar lu ya. Masuk kuburan jadi.
Nah, disitulah jadi Dalam sedikit bahasa itu Bang Haji. sedikit aja yang mudah-mudahan Amin. bermanfaat ya. Jadi Amin Bang. Amin. yang penting kita tetap jalankan doa usaha iman tawakal duit tadi ya. Orang-orang yang mau syariat boleh, ke spiritual alternatif silahkan, boleh aja. Kesian karena kalau nggak ada spiritual, nggak ada alternatif, nggak ada paranormal ya, bagaimana orang susah yang tidak bisa berobat ke rumah sakit, yang dokter juga udah mengatakan sudah ajalnya, dia udah mati sebentar lagi, udah begini terus udah nggak sembuh lagi, gimana ya? Maka adalah, makanya Allah kasih adalah spiritual. Allah jadikan manusia jadi spiritual. Iya. Rasulullah aja pernah ngobatin orang kok, Nabi pernah ngobatin. Rasulullah pernah kesantet nggak pernah, tapi nggak mempan. Ketelu pernah tapi nggak kena. Pernah. Apalagi manusia yang dosanya lebih banyak. Gitu. Makanya kalau ada yang katakan, oh ini syirik yang mana? Ya ayo, bahas kitabnya, bahas ini ayo. Ayo kita buka buku, sama-sama buka. Kaji diri ente dulu. Di dalam hadis mengatakan, barang siapa yang mengatakan orang itu syirik, kafir, orang itu sendiri yang syirik dan kafir. Itu hadis. Lihat dulu pekerjaannya, kelakuan, datang dulu bagaimana gitu. Itu aja. Capek juga ya ngobrol. Ini kalau ngobrol nih datang dari jam 2 nih. Udah 2 jam, konsultasi bayarnya 600.000. Ini gratis nih, nggak ada nih alhamdulillah gratis. Mari kasih hadiah lagi ya. Iya. Kantong macan. Masya Allah. Tapi kalau taruh dalam celana jadi kantong celana. Ini kalau ngebahas ilmu memang panjang. Nggak habis-habis. Bang, iya. Kita sampai seminggu, sampai berjam-jam bikin buku jadi nggak kelar. Gitu. Yang penting sedikit, padat, jelas, Iya. tapi bermakna. Iya. Dan bisa nggak kita mengamalkannya? Tuh, ya. Iya Bang. Mudah-mudahan pada hari ini kehadiran Arman semua Iya. ya kan bisa memberikan kita keberkahan dunia dan akhirat Amin. ya, dan juga memberikan keselamatan di Amin. dunia wal akhirah. Amin. Dan juga kita nanti mati kita husnul khotimah, Amin. dan juga kita mendapatkan hakikatnya yang abang bilang tadi, ridho Allah. Amin. Ridho Allah. Jangan dikit-dikit kita nyari pahala, dikit-dikit ngarepin pahala, dikit-dikit ngarepin, kata Allah, perhitungan banget lo sama gue, gitu. Dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala, ya kan? Amin. Nyumbang 1.000 mau dapat pahala gede, ya kata Allah, kata malaikat, gue tabok lo, dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala. Jadi saya nggak pernah Bang mau cari pahala Bang, menyayat ridho Bang. Ya. Kalau ridho semuanya nih ngikut. Nah, begitu. Ya Allah, aku nggak sanggup, aku tak mampu ya Allah masuk nerakamu, karena api nerakamu sangat pedih ya Allah. Tapi aku juga tak mampu ya Allah masuk surgamu, karena dosa-dosaku banyak ya Allah. Jadi hanya satu yang aku harapkan, ridhomu ya Allah, ridhomu ya Allah, ridho Allah. Makanya ada ulama tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan dosa. Ulama, salah satu ulama untuk kiai, dia ibadahnya, sedekahnya, apanya semua deh dijalani, sholat, zikir, tahajud, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena mengharapkan pahala dari Allah. Kata Allah, boleh lu hitung-hitungan sama gue. Sekarang gue kasih mata, lu bangun tidur melek, tak, bayar lu 5 perak, atau bayar sholat 1 rakaat untuk gue. Disitulah. Nah, nikmat Allah kayak seperti rambut. Ay, nggak biasa, kagak bisa bayar. Makanya akhirnya itu kiai, itu ulama mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, berarti aku masuk surgamu karena keridhoanmu ya Allah, bukan karena apa-apa. Maafkan aku ya Allah, selama ini aku sudah berprasangka buruk, aku mencari pahala aja. Gitu. Nah, disitulah yang kita harus sadari. Ya, omongan ini jangan satukan jadi ceramah nih. Abang juga takut, karena abang juga masih belajar, ya kan? Ini bukan ceramah, tapi ini pengumuman. Kalau pengumuman kan nggak ada apa-apa. Ini pengumuman. Ini pengumuman. Bukan jadikan satu ceramah. Takut abang. Karena abang juga masih menjalankan. Tahun 90 ngejalanin. Terus gila lagi.
jadi preman lagi, sadar lagi, jadi preman lagi, sadar lagi, jadi preman lagi. Dulu bekas bajingan preman dulu, pinggir jalan dulu gitu istilahnya. Jadi sekarang ini udah umur 50 lebih, jadi ya mau ngerubah pelan-pelan lagi, Amin. Semoga Bang Ridho. jalanin lagi yang dulu kan. Amin. Itu aja. Ya. Mudah-mudahan yang kita tadi doa tadi semoga para pemirsa, para penonton YouTuber, YouTube channel Haji Ridwan, mudah-mudahan diberikan keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat dan Amin. keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kubur.